Ini ditanyakan takdir mungkin ya. Takdir itu apakah seseorang ditakdirkan oleh Allah itu bisa berubah atau tidak, begitu mungkin ya. Nah itu menurut para ulama takdir itu ada dua, namanya takdir mu'allaq sama takdir mubrom ya. Kalau takdir mubrom tidak bisa berubah. Misalnya saya diciptakan menjadi seorang laki-laki ya sudah saya jadi laki-laki, tidak mungkin saya diam-diam berubah menjadi wanita ya. Sedangkan ibu-ibu ini ditakdirkan menjadi wanita, ya tidak mungkin tiba-tiba berubah menjadi laki-laki kan begitu ya. Itu namanya takdir mubrom ya, sudah terikat ya. Sudah. Saya dilahirkan, ayah saya namanya Muhammad Basori ya. Saya kan Lutfi Basori gitu ya. Tidak mungkin saya minta berharap agar saya menjadi anaknya Sulaiman misalnya, tidak mungkin ya dah. Saya sudah bin Basori ya sudah itu, tidak mungkin mau ganti aja bin Sulaiman ya tidak bisa ya dah. Itu namanya mubrom, sudah terikat sudah ya, tidak bisa berubah, tidak bisa berubah, jelas. Tapi kalau takdir mu'allaq bisa berubah. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang ada tergantung dengan sesuatu ya, tergantung dengan sesuatu. Misalnya begini, seorang ditakdirkan menjadi orang yang bodoh lah. Bodoh itu tidak mengerti ilmu. Kemudian dia berusaha untuk menjadi orang pintar. Kemudian usahanya itu dikabulkan oleh Allah, maka dia bisa menjadi orang pintar. Ya, ini takdir yang mu'allaq. Contoh riwayat dan hikayat tentang kenapa Imam Ibnu Hajar ya dah, diberi nama Ibnu Hajar, sedangkan Ibnu itu anak, Hajar itu batu, anaknya batu ya dah. Jadi julukan Ibnu Hajar ini gimana gitu? Nah, menurut riwayat dulu Imam Ibnu Hajar ini masih mudanya, masih jadi budak-budak belia ya, masih remaja-remaja itu dia belajar di pesantren atau di pondok ya. Dia baca tak paham, dia ini tak paham, pokoknya dia ini menjadi orang bodoh lah ya, murid yang bodoh. Sudah sampai bertahun-tahun, sebut saja 10 tahun, akhirnya dia ini ingin pulang. Setelah ingin pulang, dia izin kepada syekhnya ya. Kemudian dia turun gunung, turun kampung. Nah, di tengah jalan dia sebelum sampai ke rumahnya, ke kampungnya, dia berpikir, saya di pondok belajar sudah 10 tahun ini. Nanti kalau saya pulang ke masyarakat saya disuruh ngajar, saya belum ngerti apa-apa ini. Ya, gimana ini? Akhirnya dia termenung di suatu tempat, dia melihat kanan kiri mau pulang, takut. Mau kembali kepada syekhnya malu karena sudah izin pulang ya. Sudah lama tiba-tiba dia ini matanya melihat ada satu benda besar, yaitu batu. Yang semula dia tidak perhatian, yang lihat macam saya sekarang kan tidak perhatian kanan kiri saya. Misalnya saya tiba-tiba menghadap ke sini, oh ini kan conditionnya itu ya, air sejuknya ini ya, ini kok bocor ya, ini perlu dibetulkan. Ternyata menjadi perhatian ya dah. Tapi semula mulai tadi kan tak perhatian, mau bocor, mau netes airnya tak tahu karena tak perhatian. Demikian juga tatkala Ibnu Hajar ini dia duduk suatu tempat, dia tak perhatian, dia duduk aja. Begitu berpikir lama, mau pulang takut, mau kembali malu ya, kembali ke pondok malu. Tiba-tiba dia melihat ada batu ya, batu agak besar gitu. Dia melihat itu kok ada air menetes, ada air menetes. Kemudian mulai perhatian dia, loh. Ini kok ada lubang begini ya? Kok lubang begini? Macam ada lekuk. Ya, ada lekuk. Akhirnya dia mendekat, lihat-lihat. Oh, ini kok subhanallah ya. Ini batu tertetesi oleh air yang satu. Tapi ini kan sudah tahunan ini, bahkan puluhan tahun ini. Kok bisa menjadi lubang lekuk begini ya? Mungkin otak saya ini kalau terus mendengarkan ilmu, otak saya ini insya Allah akan juga lekuk begitu masuk ini.
maka dia berusaha kembali lagi kepada syekhnya dan dia cerita tentang peristiwa batu itu ya. Pada akhirnya dia kembali lagi belajar berusaha, akhirnya oleh Allah SWT dijadikanlah seorang yang alim dan mendapatkan julukan Ibnu Hajar, anaknya batu Syekh Ibnu Hajar ya dah. Ini karena usaha. Nah ini yang semula ditakdir menjadi anak yang bodoh ya, sing masa mudanya karena dia usaha, pada akhirnya Allah merubah takdirnya itu menjadi anak pintar atau orang yang pandai. Ini namanya mu'allaq. Jelas ya? Jadi ada takdir itu yang bisa dirubah macam demikian. Kita ini misalnya sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin. Sudah? Kemudian kita berdoa. Biasanya doanya disampaikan pada nisfu Sya'ban, ya dah? Doa nisfu Sya'ban itu ya. Nisfu Sya'ban itu dia berdoa, ya Allah, andai kata ketentuanmu bahwa aku ini hidup miskin, maka kalau boleh aku minta ya Allah, rubahlah takdirmu itu dengan doaku ini. Maka kalau engkau terima doaku, jadikanlah aku orang yang berkecukupan. Kan doa, ya dah? Maka jadikanlah aku orang yang berkecukupan. Kalau dulu aku tidak paham ilmu, maka jadikanlah aku mengerti ilmu. Nah itu kalau doa kita diterima, maka takdir kita yang semula jadi miskin bisa jadi kaya. Caranya apa? Duduk saja jadi kaya. Tidak begitu. Tiba-tiba dia punya inspirasi. Oh ternyata mungkin saya akan buka tempat parkir pakai bayar. Ternyata tempat parkirnya maju, akhirnya menjadi kaya dia begitu. Ya, ini nanya takdir yang bisa berubah. Tapi andai kata dia tidak berusaha, ya, dia cuma diam saja, ya sudah. Kalau Allah mentakdirkan miskin ya miskin, karena dia tidak berusaha, tidak doa, tidak berusaha, tidur aja. Ya, ya begitulah. Jelas ya. Baik.